Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus yang terjadi pada Ibu Faiza di Medan yang dihabisi dengan sangat kejinya itu pada 10 Desember 2025. Dan dugaannya menurut versi dari suaminya yang melakukan itu adalah putri bungsunya sendiri yang inisialnya adalah adik Al ya. Ada satu hal yang sangat mencurigakan yang sampai sekarang itu sepertinya common sense atau logika berpikir masyarakat pada umumnya tidak percaya bahwa adik perempuan usia 12 tahun yang terkenal sangat sayang dan punya hubungan harmonis dengan ibunya tiap hari dianterin sekolah, kok bisa melakukan seperti itu? Kalau untuk bagian subjektif seperti itu, oke lah kita bisa hargai kalau ada perbedaan. Tetapi bagaimana dengan petunjuk yang secara biologis kayak katanya ada 20-an tus-tus. Bagaimana ceritanya? Kok 20 tus-tus itu si korban tidak ada teriak, tidak ada perlawanan, dan yang luka-luka sampai saat ini aku lihat di video terakhir yang beredar kan pada saat adik Al itu dianterin sama ayahnya ya, pada saat mau dibawa ke kantor polisi, kan kita bisa lihat pakai jilbab, dia tidak ada tangan yang luka atau jalan seperti biasa pada umumnya, dan memang terlihat diam saja. Justru yang luka adalah tangan dari kakak sulungnya. Dugaannya adalah seperti itu. Bahkan Kapolres Tabes Medan, Kombes Jen Calvin Simanjuntak, juga menegaskan setelah dilakukannya prarekonstruksi kemarin dengan 43 adegan, itu masih ditegaskan bahwa dalam kasus ini kami belum menetapkan tersangka. Waduh, maksudnya gimana? Kita bisa ngelihat dari dua sisi. Padahal ada dua saksi nih yang mengatakan dengan tegas mengindikasikan bahwa adik Al adalah pelakunya. Ayahnya ya, yang bernama Alham Humala Siagian, dan juga putri sulung di sini juga mengatakan bahwa pagi itu saya melihat adik saya memegang pisau tersebut. Dan si Alham juga akhirnya mengatakan demikian rupa kepada sejumlah saksi yang hadir di peristiwa tersebut. Sudah ada dua alat bukti yang kuat di peristiwa, tapi kok polisi tidak menetapkan tersangka? Artinya aku melihat bahwa penyidik pun masih tidak begitu yakin kalau secara pandangan mata memang alat bukti sudah memenuhi nih bahwa si Al itu adalah terduga pelakunya. Tetapi secara saintifik, secara logika, ini harus diuji dengan alasan yang pertama tadi, 20 tus-tus gitu ya. Oke, sekarang kita bahas adalah salah satu informasi yang aku dapatkan dari Instagramku di Anjasa Semara setelah kemarin dari pihak keluarga korban itu aku menghubungi mereka dan mereka menceritakan dari sudut pandangnya. Kali ini ada sosok yang bernama Jones yang mengaku dia adalah tetangga dari korban dan juga terduga pelakunya. Selamat malam Bang Anja Sasmara, saya mau memberikan info katanya ya. Ini aku saring ya kata-katanya ya, jadi biarin lebih enak lah ngomongnya. Apa ya di sini? Pertama gini, yang pertama dia komentar di salah satu postingan di Instagramku. Alham, dugaannya, Alham ini adalah kepala rumah tangga ya, dugaannya gitu ya, sudah memiliki hubungan lain gitu 5 tahun yang lalu. Saya tahu dia begitu dengan, oke ini tuduhan-tuduhan dan aku harus klarifikasi bahwa ya harus dibuktikan dan kalaupun benar misalnya si Alham memiliki hubungan dengan perempuan lain, apakah ada hubungannya juga dengan peristiwa ini ya? Untuk bagian-bagian ini aku coba skip dulu teman-teman. Nah di bagian berikutnya dari Jones Benster ini juga cukup panjang memberitahu bahwa ada dugaan terkait dengan kayak obat-obatan terlarang. Oke, terus juga ada banyak cerita yang tidak bisa aku ceritakan di sini. Tapi yang ini menurut aku perlu kita dalami. Misalnya begini, bahwa ada salah satu temuan, dugaannya adalah ada temannya satu kantor yang tidak mau disebut namanya, bahwa di malam kejadian itu kakaknya adik Al yang dituduh sebagai pelaku itu sempat menelpon salah satu teman dari sang ayah, dugaannya, menginformasikan bahwa mamanya itu meninggal sebanyak 2 kali sebutan. Tetapi belum sempat dijawab oleh orang yang ditelepon kakaknya, tiba-tiba langsung dimatikan. Kita tidak tahu yang matikan itu tiba-tiba siapa, kakaknya kah atau ayahnya kah. Dicoba telepon balik oleh yang punya handphone tersebut, HP-nya itu sudah mati total.
dan posisi saling telepon tersebut pukul 02.00. Di sini sangat berbeda dengan keterangan sang ayah dari awal bahwa dia mengetahui terjadinya hal tersebut jam 5 pagi. Nah, ini sebenarnya kecurigaan ini bisa sangat gampang dikonfirmasi adalah dengan melihat data dari handphone si orang yang ngaku katanya ditelepon oleh kakaknya Al atau putri sulung dari keluarga ini, atau dari handphone yang memang miliknya keluarga ini. Kalau seandainya sudah dihapus atau terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, kan bisa dicek juga dengan provider setempat. Karena provider itu akan menyimpan data-data komunikasi setiap pelanggannya itu adalah maksimal 90 hari. Jadi selama itu masih di bawah 90 hari, dikasih aja surat penyidikan pasti akan dikeluarkan semuanya. Jadi untuk itu, kecurigaan dari salah seorang tetangganya ini ngakunya seperti itu kita coba tampung, tapi coba kita lihat adalah penyidikan dari timnya seperti apa, penyidik ya. Nah, maka ini sangat berbeda. Mohon Pak Polisi dicek dulu, itu panggilan anaknya yang paling besar pada jam 2 pagi itu kemana aja. Dan apabila dihapus di HP kakak, maka bisa langsung dicek ke providernya. Untuk pengembangan kasus ini apabila benar, maka jam 2 malam kejadiannya berarti ada jeda waktu 3 jam buat si ayah gitu. Dia curiga sama ayahnya kayaknya. Kan kita nggak boleh curiga juga ya. Azas praduga tak bersalah juga harus kita junjung tinggi. Dugaannya ada yang mengatur strategi berikutnya untuk mengelabui atau menyembunyikan barang bukti. Seperti baju yang dipakai pada saat terjadinya peristiwa tersebut, ada nggak bercak noda merah. Ya memang make sense sih kalau 20 tus-tus, tapi kita lihat kan di bajunya adik Al, apakah ada percikan-percikan? Karena logikanya gini teman-teman ya, jangankan manusia yang beratnya mungkin 60-70 kilogram, ayam aja yang paling beratnya setengah kilo atau 1 kilo, pada saat kita tus aja, itu kan muncrat kemana-mana loh. Ini kan secara common sense ya, kita harus menguji antara pandangan mata dengan fakta-fakta yang digunakan secara saintifik atau ilmiah. Ada masuk akalnya gitu. Pasti ada bercak noda merah, melihat banyaknya tus-tus, dan pisau yang digunakan juga sudah dibersihkan, melihat foto yang beredar di sosial media. Bahkan jeda waktu 3 jam sangat cukup untuk melakukan doktrin dugaannya gitu ya, kepada kedua anaknya. Satu lagi mohon dites urin katanya. Saya sangat tahu pasti perilaku Alham. Oke, ini adalah tuduhan ya. Aku tidak mengatakan bahwa sang ayah adalah seperti itu. Cuman ya ini menjadi salah satu petunjuk. Karena petunjuk itu kan juga adalah gabungan di antara dua alat bukti. Kan ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Jadi petunjuk adalah gabungan di antara dua alat bukti lainnya. Itu sangat gampang bisa dipatahkan atau dikonfirmasi dengan alat komunikasi yang ada. Nah, kemudian aku tanya lagi ya, halo Bang John, makasih infonya ya. Maksud dari kakak Al itu, maksudnya gimana katanya? Maksudnya gini, kakak si Al itu nelpon teman kantor papanya mau ngadu bahwa mamanya sudah berpulang, tapi keburu dimatikan HP-nya oleh siapa nggak tahu. Oke, aku tanya lagi tentang luka di tangan kakaknya itu gimana ya? Itu luka seperti apa? Aku bilang. Nah, itu dia luka yang di tangan kakaknya, belum tahu pasti luka apa. Nah, tadi saya ada bicara kepada orang yang mengerti hukum dan pernah menangani kasus seperti ini. Dia bilang, selain desakan masyarakat untuk mengetes urin atau darah bapaknya ya, polisi juga harus mengetes si anak gitu kan ya, untuk cairan-cairannya. Karena ada kemungkinan melihat anak itu lemas dan terduduk diam di ruang tamu pada saat selesai peristiwa itu, bisa jadi ada obat-obatan tertentu yang masuk ke sana begitu. Apakah obat penenang dan sebagainya atau dibuat linglung. Ya, dengan mengingat A, B, C, dan D dan ada dugaan-dugaan yang kita juga nggak boleh menuduh, harus ada klarifikasi. Oke, kemudian ini indikasinya bisa aja ada orang yang memasukkan obat-obatan tersebut kepada kedua anaknya untuk membuat kedua anak tersebut bingung, lupa akan kejadian dan merasa tidak sadar dengan apa yang dia alami pada saat kejadian untuk mengaburkan bahwa yang pelakunya siapa di malam hari itu. Ini cukup masuk akal menurut aku teman-teman, karena kan dari keterangannya penyidik bahwa adik Al yang sudah dikatakan dia adalah pelakunya gitu oleh kakaknya, oleh ayahnya juga, tapi penyidik belum menetapkan tersangka,
karena memang ada kejanggalan-kejanggalan apakah ada noda merah di bajunya. Kalaupun ada, kalau cuma setitik, dua titik, menurut aku nggak masuk akal. Harusnya banyak, seperti perbandingan logika tadi ayam gitu loh. Ayam yang cuma sekilo atau cuma berapa, nggak nyampe sekilo, kita tus-tus saja nyebar kemana-mana. Apalagi manusia, 60-70 kilogram, dan bisa ngelawan dan nggak sakit. Aku rasa aneh kalau nggak ada noda merah yang banyak begitu ya di si terduga pelakunya. Mengingat dari perilaku dengan tegas ayah yang katanya langsung menuduh tegas anaknya sebagai pelakunya, di sini sangat tidak logika. Biasanya seorang ayah akan berusaha melindungi anaknya terlebih dulu. Ini adalah asumsi ya dari seseorang yang mengaku adalah tetangganya yang di sosial media namanya adalah Jones Benstar. Ya, apa yang disampaikan ini adalah sepertinya adalah kayak common sense masyarakat Indonesia sih, bukan cuma tetangganya aja gitu. Ya, sekali lagi untuk pihak dari kepolisian yang sampai saat ini masih belum menetapkan tersangka, aku rasa ini sangat tepat, harus benar-benar hati-hati dan jangan hanya rely kepada keterangan saksi peristiwa. Apalagi di hari itu ya cuman ada ayahnya dan juga kakak sulungnya. Tapi secara pribadi teman-teman, dengan aku melihat kemarin adanya prarekonstruksi yang ada 43 adegan dengan 6 jam di rumah TKP, apa sih strategi yang dilakukan penyidik, kenapa melakukan hal itu gitu? Bukankah sudah ada prarekonstruksi sebelumnya di kantor kepolisian oleh peran pengganti, kenapa tidak cukup itu aja? Nah, menurut aku prarekonstruksi itu sebenarnya adalah untuk melihat apakah statement-statement dari para saksi di lokasi itu masuk akal atau enggak. Kalau aku tangkap ya, kayak misalnya sang ayahnya kan si Alham gitu mengatakan bahwa di tanggal 10 Desember tersebut kan dia bilang dia tidur di lantai 2. Anak-anak sama istrinya atau korban tidur di lantai 1. Dia bilang dia dengar teriakan suara anak sulungnya. Nanti akan pertanyaan simpel nih. Bagaimana Anda bisa mengetahui kalau itu suara anak sulung? Kan saya sudah tahu gitu loh, anak-anak saya suaranya seperti apa. Oke, make sense. Kemudian pada saat Anda lihat seperti itu, apa yang Anda saksikan begitu? Misalnya, waktu saya lihat itu anak sulung saya cuma diam, dan anak bungsu saya juga cuma diam, dan istrinya sudah terkapar. Nah, pertanyaan berikutnya adalah muncul, kok Anda tidak mendengar ya suara perlawanan atau gedebuk-gedebuk? Mungkin alasannya misalkan gitu ya, oh malam itu saya habis minum-minum misalkan gitu sama teman-teman, jadi saya tuh nggak begitu sadar. Oke, masuk akal atau enggak, dicek aja dengan cairan tubuhnya, berapa kadar alkoholnya, berapa macam-macamnya lah gitu. Kalau ada dugaannya misalnya yang menuduh adanya dugaan obat-obatan terlarang sebagainya. Begitupun juga dengan kedua uh, putrinya, dicek juga cairan-cairan yang ada di tubuhnya. Apakah jangan-jangan ada obatan tertentu dan sebagainya? Kalau untuk pengecekan zat-zat tertentu dalam tubuh manusia, yang lebih afdol itu adalah pengecekan rambut teman-teman. Karena kalau kayak urin itu biasanya kalau sudah sehari atau 24 jam, itu biasanya yang kita konsumsi bisa hilang kalau kita mengkonsumsi obat-obatan pembersih tertentu. Tapi kalau kita ngeceknya dari rambut, itu biasanya sebulan terakhir apa yang kita konsumsi, jika ada obat-obatan tertentu itu masih bisa terdeteksi. Jadi menurut aku mumpung ini masih belum lama, penyidik harus benar-benar jago menggunakan data-data saintifik. Karena ya banyak orang yang ngerasa janggal gitu. Kalau secara alat bukti ada dua orang yang ngomongin bahwa adik Al adalah yang melakukannya gitu. Simple, kelar. Tapi kayaknya nggak ada CCTV ya di sini. I don't know apakah ada CCTV yang menunjukkan, mungkin ada, tapi CCTV hanya menunjukkan bagian luar begitu. Nah, sekali lagi kita coba tunggu keterangan dari penyidik yang sepertinya memang cukup kebingungan dengan kasus ini, karena walaupun sudah ada yang menuduh bahwa dia adalah pelakunya, tapi ditegaskan bahwa belum ada tersangka dalam kasus ini. Ini aku juga baca nih komentar di sosial media aku, baik di TikTok, YouTube, atau Facebook, yang bilang, Mas Anjas, sudah ada tersangkanya ini. Belum teman-teman, orang yang dituduh sebagai tersangka aja, penyidik belum menentukan dia sebagai tersangka, apalagi yang lain-lain, karena jangan sampai kalau penyidik nggak punya alat bukti yang kuat,
menetapkan seseorang sebagai tersangka nanti bisa kalah loh di pra-peradilan. Jadi memang data saintifik adalah data yang harus di-rely dalam menyelesaikan kasus ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada update terbaru, kalian bisa kabari ke sosial mediaku, di Instagram boleh, TikTok, ataupun Facebook page, ataupun juga di kolom komentar video ini. Sampai jumpa semuanya. Bye.